Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febrianingsi. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya dengan mata kuliah RPL yang berjudul Diagnosa Penyakit pada Tanaman Pohon Karet dengan menggunakan metode Certainly dengan Android. Yang pertama, latar belakang. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang merupakan salah satu komoditi unggulan tanaman perkebunan. Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa. Bahan baku industri juga berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Daerah Kampar, khususnya di Desa Pengkalan Seri, merupakan salah satu penghasil bahan baku karet seperti tanaman lainnya. Tanaman karet juga rentan terhadap penyakit. Kematian tanaman karet dapat disebabkan oleh gangguan hama penyakit, gulma atau gangguan fisik dan kimia. Gangguan tersebut dapat teratasi dengan apabila petani mampu mengidentifikasi pengangguan tanaman karet yang menyerang secara cepat dan tepat, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir sedini mungkin. Sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet dengan metode Certainly faktor membutuhkan identifikasi terhadap gejala penyakit dan jenis penyakit tanaman karet. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa probabilitas atau kemungkinan yang tergantung dari hasil suatu kejadian. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari permasalahan yang ada pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah. Bagaimana mengidentifikasi gangguan pada tanaman karet menggunakan alat bantu perangkat lunak. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat probabilitas dalam menentukan jenis gangguan pada tanaman karet. Berikutnya, tujuan tugas akhir ini. Yang pertama, membuat sistem untuk mengidentifikasi gangguan pada tanaman karet dan cara penanggulangan penyakit berbasis Android. Yang kedua, membantu aplikasi sistem pakar identifikasi penyakit tanaman karet serta cara pengendaliannya. Berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses identifikasi didasarkan pada gejala dan hama yang nampak pada tumbuhan karet di Desa Pengkalan Seri. Yang kedua, output yang dihasilkan yaitu kesimpulan dari identifikasi yang dilakukan dan memberikan solusi berupa cara penanganan terhadap pengganggu tanaman karet. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu petani karet dalam mendapatkan informasi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan penyakit tanaman karet serta pengendalian dari penyakit tersebut. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian aplikasi. Aplikasi adalah seperangkat instruksi khusus dalam komputer yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang kedua, pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah kecerdasan buatan yang berfungsi untuk mengangkat cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga menghasilkan kesimpulan dan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Terdapat 4 komponen yang membentuk suatu sistem pakar. Yang pertama yaitu basis pengetahuan, yang kedua basis data, yang ketiga antarmuka pemakai. Tanaman karet. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman perkebunan. Di Indonesia, karet merupakan salah satu hasil perkebunan yang banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar. Yang kedua, gangguan tanaman karet. Kerusakan dan kematian tanaman karet merupakan masalah penting pada perkebunan karet. Kerusakan dan kematian tanaman karet dapat disebabkan oleh gangguan hama, penyakit, gulma, atau gangguan fisik dan kimia. Usaha ini hendaknya dilaksanakan secara terpadu. Kemudian, analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem yang akan dibangun. Sistem baru yang dibangun ini memanfaatkan sistem pakar dengan menggunakan metode faktor Certainly
dalam menemukan suatu kesimpulan permasalahan dan tingkat kepercayaannya. Sistem pakar layaknya seorang pakar yang dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan keahlian pakar masing-masing. Sistem pakar ini akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, Android, dan database Elite. Sebelum sistem ini dijalankan, terdapat beberapa data masukan, yaitu data gejala dan lain-lain. Data-data yang telah diinputkan ini berikutnya akan disimpan ke dalam basis pengetahuan dan akan digunakan kembali dalam proses diagnosa penyakit pada tanaman karet. Berikutnya, analisa basis pengetahuan. Dalam membangun sistem pakar, hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan struktur basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan kumpulan-kumpulan fakta. Pendekatan basis pengetahuan yang digunakan pada penelitian ini adalah penalaran berbasis aturan, karena dalam kasus ini memiliki langkah-langkah untuk pencapaian solusi. Beberapa struktur basis pengetahuan pada sistem pakar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada basis pengetahuan gejala penyakit. Yang kedua, basis pengetahuan penyakit. Yang ketiga, basis pengetahuan gejala. Yang keempat, basis pengetahuan solusi. Dalam kasus ini, seorang user atau pengguna dapat mengetahui jenis penyakit, pencegahan, serta pengobatannya pada rongga akar tanaman karet dengan cara menginputkan gejala-gejala yang diderita ke dalam sistem, sehingga sistem pakar dengan metode faktor Certainly akan mencocokkan gejala-gejala yang diinputkan dengan jenis penyakit yang berada pada basis pengetahuan dan juga sistem yang akan memberikan nilai kepastian jenis penyakit tersebut. Hasil berikutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada use case diagram. Pertama, dia akan menampilkan halaman penyakit. Yang kedua, akan menampilkan halaman identifikasi penyakit. Yang ketiga, menampilkan halaman instruksi. Yang keempat, menampilkan halaman tentang. Diagram activity menampilkan halaman penyakit. Activity diagram menampilkan identifikasi penyakit seperti gambar yang di atas. Berikutnya ada activity diagram menampilkan halaman instruksi. Berikutnya ada diagram konteks. Diagram konteks ini gunanya untuk sistem pakar diagnosa tanaman karet menggunakan metode Certainly berbasis Android. Kemudian tampilan menunya. Yang pertama ada tampilan splash screen pada awal aplikasi. Yang kedua ada tampilan menu utama aplikasi gangguan pada tanaman karet. Berikutnya tampilan untuk pilih jenis gangguan pada tanaman karet. Tampilan dialog user untuk melakukan input gejala-gejala penyakit. Tampilan hasil identifikasi. Pembahasannya, pembangunan sistem ini didesain berdasarkan pengguna, yakni admin yang memiliki wewenang dalam mengelola konteks serta user yang akan menggunakan sistem ini untuk melakukan identifikasi penyakit tanaman karet. Pengguna sistem ini dapat membantu seorang user dalam mengidentifikasi penyakit tanaman karet dengan segera. Pengguna sistem ini secara tidak langsung juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, yakni dengan tidak membiarkan penyakit menyerang pada tanaman karet. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan, implementasi, dan uji coba sistem identifikasi gangguan pada tanaman karet, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem identifikasi gangguan penyakit pada tanaman karet dapat memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi jenis gangguan dan cara penanggulangan penyakit tanaman karet. Yang kedua, sistem identifikasi gangguan pada tanaman karet dapat memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi jenis gangguan dan cara penanggulangan penyakit pada tanaman karet. Saran, setelah membangun sistem pakar ini, ada beberapa saran yang disampaikan guna pengembangan lebih lanjut. Pengetahuan sistem pakar identifikasi penyakit tanaman karet kiranya dapat semakin diperkaya dengan penambahan kompleksitas gejala dan penyakit, terutama visualisasi gejala dan solusi penyakit pada tanaman karet. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan.
Itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.